Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Epi Lydia Stanggang, mahasiswi PPG Guru Tertentu dalam Jabatan Tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 25911073. Saya akan melakukan uji kinerja, tepatnya di SD Negeri 15 Rianyate, mata pelajaran IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, yes. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang memimpin doa. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kalian panjatkan kehadiran ya Bapa, di mana atas berkat anugerahmu kami bisa berkumpul. Ya Bapa, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami, Engkau berkatilah pembelajaran kami ini agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga agar dapat mengikutinya dengan baik. Hanya darahmu dan pertolongan. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki jiwa semangat nasionalisme. Untuk itu, Ibu minta satu orang untuk memimpin lagu wajib. Oke, silakan maju ke depan, Nak. Ayo berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Berdiri. Sekarang masih posisi berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pembiasaan kita, yaitu Pancasila. Pancasila, satu, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sekarang kita akan melakukan pembiasaan, yaitu dengan mengucapkan 8 dimensi lulusan.
Yang pertama, ketuhanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Oke, baik. Ibu harap semuanya kembali duduk dengan rapi. Oke, baik. Sekarang coba diperhatikan teman yang di sebelahnya. Ada kursi kosong? Tidak. Oke, berarti semua hadir. Semuanya hadir kah? Hadir. Oke, hadir. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang dengarkan Ibu. Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, pernahkah di rumah kalian terjadi pemadaman listrik? Pernah. Kalau listrik padam, apa yang terjadi? Gelap. Kalau gelap, apa yang kita perbuat? Menyalakan lilin. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat. Iya. Pertanyaan yang kedua. Pernah tidak kalian melihat dari jendela, melihat keluar jendela, melihat pemandangan, ataupun melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian? Pernah tidak? Pernah. Kenapa kita bisa melihat benda di luar? Karena ada cahaya matahari. Iya. Kalau tidak ada cahaya, maka semua akan terasa gelap. Iya, seperti yang kita bilang tadi. Kalau sudah gelap, tidak akan bisa melihat. Oke, baik. Materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Tentang apa? Cahaya dan sifat-sifatnya. Oke, untuk itu Ibu minta untuk membuka mata pelajaran hari ini yaitu IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya. Ayo, keluarkan buku pelajarannya. Silakan dibuka buku pelajarannya yaitu materi cahaya dan sifat-sifatnya. Dibuka. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka semuanya? Oke. Ibu harap kalian memiliki semangat yang luar biasa. Untuk apa memiliki semangat, Bu? Supaya kita bisa mencapai keinginan kita. Supaya kita bisa mencapai atau menjawab pertanyaan yang ada di benak kita. Untuk apa itu semua? Supaya kita berhasil. Siapa di sini punya cita-cita ingin menjadi guru? Oke. Ada yang bercita-cita ingin menjadi guru. Lumayan banyak. Kok laki-laki tidak ada ya? Siapa di sini bercita-cita jadi angkatan? Angkatan itu TNI, polisi. Waduh, nggak ada. Oh, ada 1 orang, 2 orang. Siapa di sini bercita-cita jadi bagian kesehatan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nggak mau kalian jadi perawat atau dokter? Tidak ada. Yang lainnya cita-citanya apa? Oh, ada ternyata yang mau jadi pilot. Penipan? Pemain bola, atlet ya. Kristo? Pemain bola mau jadi atlet juga. Oke, baik. Semoga dengan motivasi semangat yang kalian miliki, kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua. Oke? Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian semua nanti melakukan percobaan tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kalian bisa membedakan cahaya dan sifat-sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita, biar kita lebih semangat lagi untuk belajar, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ibu harapkan semua berdiri. Semangat ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, bernyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, baik, terima kasih. Kembali duduk semuanya dengan rapi. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu minta kalian semua menyimak pembelajaran hari ini, oke? Oke, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi 4 kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi jenis bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sifatnya, cahaya merambat tanpa bergantung. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti perban. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat gambaran cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya mengatur dari udara ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus jauh. Kita bisa melihat cahaya mata kita. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketika melihat pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada gambar kuning, kuning, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda ini atau berbentukan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya dan ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau bulan. Pada titik ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya tadi, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Ya, ini, bulan, dan gelap. Ketika benda ini, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda ini, cahaya juga dapat dibiaskan atau diberikan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara, laut, air, cahaya bisa dibiaskan atau diberikan. Hal inilah yang membuat kita bisa sekolah mata lebih nakal dari sama. Nah, ketika kalian mengajukan dalam posisikan yang terlihat oleh mata jika posisi aslinya. Hal ini terjadi cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menurut prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna merah, hijau, hijau, kuning, biru, merah, dan kuning. Lalu, bagaimana warna tersebut? Warna terjadi ketika hujan dipenuhi dengan sinar matahari. Air hujan merupakan seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna-warna tersebut. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang menawan benda akan membentuk bayangan. Seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, baik. Sudah disimak video pembelajaran hari ini? Sudah. Materi kita hari ini tadi apa? Apa?
Cahaya dan sifatnya. Cahaya dan sifat-sifatnya. Ada berapa sifat cahaya? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat apa? Cahaya dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima apa? Cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir yaitu Ketika cahaya dihalangi akan berbentuk bayangan. ketika cahaya dihalangi akan membentuk cahaya. Oke, kalian tahu nggak? Cahaya yang paling besar di bumi itu cahaya apa? Matahari. Cahaya matahari. Selain dari cahaya matahari, apa saja benda yang dapat menghasilkan cahaya? Lampu, apalagi? Senter, apalagi? Lilin, korek api. Nah, itu semua adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya. Oke, sudah bisa diingat keenam sifat cahaya ini? Sudah. Siapa kira-kira yang sudah ingat semuanya? Oke, turun tangannya. Ada sebagian tunjuk tangan begini, ada belum tunjuk tangan. Bu, saya masih ingat 3, Bu, sifat cahaya. Bu, saya masih ingat 5, Bu, sifat cahayanya. Kurang 1 lagi. Nah, untuk supaya kita semua mengetahui sifat-sifat cahaya ini, oleh karena itu kita menyanyikan satu lagu yaitu sifat cahaya. Oke? Oke, kita nyanyikan sifat-sifat cahaya. Boleh semua tepuk tangan? Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Oke, sudah bisa diingat sifat-sifat cahaya? Sudah. Yakin sudah? Yakin. Oke, baik. Terima kasih. Nah,
Kalau sudah semua mengingatnya, sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, baik. Masing-masing ketua kelompok, untuk ketua kelompok 1 si Niko, untuk kelompok 2 si Angelina, untuk kelompok 3 si Risma, dan untuk kelompok 4 yaitu si Bonipan. Sekarang, masing-masing ketua kelompok silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya materi apa yang akan kalian buat nanti percobaan. Ayo, silahkan diskusi. Ayo diskusikan materi yang akan kalian buat percobaan. Sudah dapat? Sudah dapat materinya? Sudah atau belum? Oh, baik. Nah, kalau seperti itu, di sini Ibu punya LKPD kelompok yang akan kamu diskusikan, yang akan kamu presentasikan nanti pada saat selesai melakukan percobaan. Nah, di sini kamu melengkapi nama-nama dari anggota kelompokmu. Kemudian, setelah kamu lengkapi nama anggota kelompokmu, maka kamu lihat apa dari tujuan dilakukannya percobaan ini. Yang kedua, alat dan bahannya apakah sudah lengkap. Dan yang ketiga, cara kerja. Nah, di sini Ibu minta semua anggota kelompok berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti di yang terakhir, tugas terakhir yaitu kamu tuliskan hasil dari diskusi kelompokmu. Apa yang kamu amati nanti pada saat percobaan, kamu tuliskan di LKPD-nya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempresentasikannya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 yaitu tentang apa? Nah, cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, silakan. Untuk ketua kelompok 2? Nah, datang ke sini. Kelompok 3 ketuanya? Kelompok 4 ketuanya tentang apa? Cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3? Cahaya merambat lurus. Kelompok 4? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan alat dan bahan percobaanmu. Kelompok 1 tadi tentang apa? Cahaya dapat membentuk bayangan. Kelompok 2? Cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3? Cahaya merambat lurus. Kelompok 4? Cahaya dapat dibiaskan.
Oke, apakah semua alat dan bahannya sudah lengkap? Coba perhatikan, sudah lengkap semuanya? Sudah. Sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas kelompok. Ibu kasih waktunya 15 menit untuk percobaan dan diskusi kelompok. Ibu kasih waktu dimulai dari sekarang, silahkan. Ayo silahkan, nanti itu dipantulkan. Tunggu dulu, nanti ada saatnya untuk diskusi. Sekarang lakukan percobaannya terlebih dahulu. Ayo silahkan. Ayo silahkan dilakukan percobaannya. Apa yang kamu amati pada saat melakukan percobaan? Ayo. Kasih pinjam sana. Coba diperhatikan. Di sini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sendok terlihat patah. Kenapa bisa seperti itu? Ayo diskusikan. Kenapa sendoknya bisa terlihat patah di dalam gelas itu? Ayo diskusikan. Ayo, di sini tadi kenapa bisa terbentuk bayangan? Ayo Anggiat, utarakan apa yang kamu amati. Diskusikan. Di sini coba kamu berdiri, silakan. Ini percobaan tentang cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan. Ada cahayanya yang dipantulkan? Ada. Nah, kira-kira kenapa bisa cahayanya dipantulkan? Ayo diskusikan sekarang. Ini cahaya merambat lurus. Ayo. Ayo buat. Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Bagaimana kalau salah satu menutup? Bagaimana kalau salah satu tertutup atau terhalangi? Apakah bisa merambat? Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Ayo diskusikan. Apa yang kamu amati silakan diskusikan. Ayo silakan semua anggota kelompok, ayo diskusikan. Dendri, apa yang kamu amati pada saat percobaan? Silakan diskusikan dan tuliskan hasil diskusimu ke dalam LKPD-nya. Oke, silakan diskusikan ya.
Semua anggota kelompok harus kerja. Sini udah, bagaimana hasilnya? Ayo, David, apa yang kamu amati tadi? Utarakan, biar didiskusikan. Ini tadi sendok terlihat patah karena apa? Iya, sendok terlihat patah pada saat dimasukkan ke dalam gelas karena cahaya diapain ini? Apa? Iya, karena cahaya dapat dibiaskan. Nah, diskusi kelompoknya dituliskan ke LKPD-nya, biar nanti kita presentasikan. Oke, di sini gimana? Oh, sedang diskusi. Ayo, silakan diskusikan. Ayo, silakan diamati. Ini sudah lagi berdiskusi. Ayo, silahkan diskusikan. Ayo, waktunya masih ada, silakan diskusikan dengan baik. Jangan sampai tumpah. Ayo, sudah dituliskan hasil diskusinya? Oke, supaya kita presentasikan nanti. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai diskusinya? Oke. Sebelum kita presentasi, biar lebih semangat lagi, nanti kalau ibu tanya, mana semangatmu? Maka kamu jawab, ini semangatku, oke? Nah, mana semangatmu? Ini semangatku! Mana semangatmu? Ini semangatku! Tepuk semangat! 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 Sekali lagi, tepuk semangat!
Oke, sudah semangat semuanya? Oke, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Ibu minta yang pertama presentasi yaitu kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Bawa semua alat dan bahannya serta hasil diskusinya apa. Ayo, silakan. Coba dulu Kristo agak digeser. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Sebelum presentasi, silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Angelia Rismamanik. Perkenalkan, nama saya Rita Iskandar. Perkenalkan, nama saya Nabila Sumulan. Perkenalkan, nama saya Dendi Jemarawat. Oke. Kami sini ingin mempresentasikan hasil percobaan cahaya merambat lurus. Alat dan bahan, lilin, kardus, dan kertas HVS. Oke. Coba kelompok lain coba diperhatikan, dilihat kembali, jangan terlalu rapat. Kelompok yang lain apakah terlihat jelas? Apakah terlihat jelas kelompok lain? Terlihat apa tidak? Terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Silakan bacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 3. Cahaya dapat merambat lurus dari celah-celah karton. Cahaya tidak dapat merambat lurus karena tidak ada celah-celah. Cahaya dapat merambat lurus dari celah-celah karton. Cahaya akan sempurna jika celah-celah karton sejajar dan rapi. Cahaya lurus dan terlihat cahaya. Oke, baik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Oke. Nah, kelompok 3 hasil presentasinya adalah bahwa cahaya dapat merambat lurus dari celah-celah. Nah, kemudian presentasi yang kedua yaitu kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Dibawa alat dan bahannya. Silakan berdiri di sini. Agak lebih dekat ke depan, agak ke depan. Silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Nikola Susumulan. Perkenalkan, nama saya Agnes Andri Kalumani. Perkenalkan, nama saya Margareta Subulan. Perkenalkan, nama saya Kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan percobaan cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, coba diperhatikan kelompok lain. Apakah terlihat ada bayangan? Terlihat, Bu. Apakah terlihat ada bayangan? Terlihat. Oke, baik. Terlihat dengan kelompok lain. Silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Cahaya membentuk bayangan ketika dihalangi oleh benda gelap. Jika cahaya diarahkan ke benda bening, tidak akan membentuk bayangan. Benda gelap yang menghalangi akan membentuk bayangan benda gelap itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, hasil presentasi kelompok 1 yaitu cahaya dapat membentuk bayangan apabila dihalangi oleh benda. Berikutnya yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Bawa alat dan bahannya.
Oke, silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Bonivan Gopindra Tambah. Perkenalkan, nama saya David Mulai. Perkenalkan, nama saya Kristomer Ismail. Perkenalkan, nama saya Nirma Ismail. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu cahaya dapat dibiaskan, alat dan bahannya, gelas bening, sendok, air. Oke, silakan. Coba kelompok yang lain perhatikan apa yang terjadi pada sendok. Yang kalian amati apa yang terjadi? Seperti ada yang patah, ternyata tidak. Kenapa bisa seperti ini? Ayo hasil diskusinya dibacakan. Sendok yang utuh menjadi seperti sendok yang patah karena bersentuhan dengan air mengakibatkan seperti sendok patah. Karena cahaya dapat dibiaskan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, percobaan dari kelompok 4 yaitu cahaya dapat dibiaskan melalui percobaan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air yang terlihat bahwa sendok tersebut seolah-olah patah. Oke, baik. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 maju ke depan, bawa alat dan bahannya. Ayo di sini. Silakan perkenalkan nama anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Angelina Isabel Ronatama Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Kusuma Mamela Marida Borusnama. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Rania. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami tentang percobaan cahaya yang dapat dipantulkan. Alat dan bahannya senter, cermin datar, dan kertas AVS. Oke, baik. Coba perlihatkan ke kelompok lain apakah cahaya dapat dipantulkan. Perlihatkan ke kelompok lain. Terlihat dari kelompok lain? Terlihat. Oke, terlihat. Silakan bacakan hasil diskusinya. Dapat memantulkan cahaya karena senter yang diarahkan ke arah kaca dapat menghasilkan cahaya yang dipantulkan melalui kaca ke arah yang terpantulkan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Nah, semua anggota kelompok sudah berhasil melakukan percobaan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, Ibu harap dengan adanya percobaan ini, kalian semakin bijaksana dalam membedakan bentuk cahaya dan sifat-sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu semua, karena kita berhasil, kita plus dulu untuk kita semua. Lebih semangat lagi. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang silakan alat percobaannya ditaruh di pinggir dan kemudian hasil dari presentasi kelompoknya dikumpulkan kembali. Untuk alat dan bahannya silakan disimpan kembali. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang mempelajari LKPD Mandiri sebagai bukti bahwa kalian sudah memahami materi hari ini. Cara mengerjakan LKPD Mandiri ini yaitu kamu tuliskan namamu sendiri, kamu tuliskan kelasmu, kemudian kamu jawab pertanyaan satu persatu dengan jawaban yang menurut kamu benar. Tidak ada diskusi kelompok. Tugasmu sekarang mengerjakan LKPD Mandiri.
Kalau dikatakan mandiri berarti harus sendiri. Tidak boleh kerja sama. Oke, baik, silakan. Ibu bagikan LKPD mandirinya. Oke, baik. Sekarang silakan kerjakan LKPD mandirinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja. Bagus kerjakan. Kerja sendiri ya, Nak. Tidak boleh kerja sama. Ya. Lanjut ke bawah. Silakan dijawab. Dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab, dipilih jawaban yang benar. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita periksa hasil dari LKPD-nya. Ayo, perhatikan semua. Coba bacakan nomor 1 si Angel.
Perhatikan gambar berikut ini. Pensil dimasukkan ke dalam air akan nampak patah. Hal ini disebabkan adanya pembiasan cahaya. Benar jawabannya? Benar, Bu. Iya, karena adanya pembiasan cahaya. Oke, baik. Nomor 2, Risma. Kolam yang jernih airnya tidak diangkat. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Benar jawabannya? Benar. Oke, lanjut nomor 3, Mbak Priyanka. Gelas bening bisa ditembus oleh cahaya. Hal ini disebut membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat menembus benda bening. Iya, menembus benda bening. Benar jawabannya? Benar. Oke, selanjutnya nomor berikutnya, Rodame. Saat pagi hari, jika melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela, peristiwa tersebut membuktikan sifat cahaya yang dapat menembus benda. Dapat menembus benda bening. Oke, benar. Soal berikutnya, Benipan. Ulangi membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan, maka membentuk pelangi. Oke, baik. Nomor selanjutnya, Nirma. Pelangi membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu Nomor selanjutnya. sumber cahaya terang dan adalah Apa? Matahari. Oke, baik. Benar. Soal berikutnya, Margaret. Jika kita membelakangi cahaya, maka sifat cahaya yang terjadi adalah membentuknya bayangan. Iya, membentuk bayangan karena dihalangi oleh benda. Oke, benar. Soal selanjutnya, Christine. Contoh benda yang menghasilkan cahaya adalah lampu. Contoh benda yang menghasilkan cahaya adalah lampu. Oke, benar. Selanjutnya, si Goretti. Berikut ini yang bukan sifat cahaya, yaitu A. Lampu tidak dapat diuraikan. Iya, benar. Contoh sifat yang bukan sifat cahaya yaitu kaku dan tidak dapat diuraikan. Benar. Selanjutnya, Risma. Benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya adalah benda gelap. Apa? Benda gelap. Iya, yang tidak bisa ditembus cahaya adalah benda gelap. Oke, benar. Sekarang Ibu tanya, siapa yang benar semua? Oke, benar semua. Ada beberapa yang kurang. Turun tangannya. Siapa yang benar 9? Oke, 2 orang. Siapa yang benar 8? Oke, baik. Ternyata hasil dari LKPD mandirinya bagus semua. Kalian bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, sekarang LKPD mandirinya Ibu kumpulkan kembali. Ayo. Silakan. Sudah dikumpulkan semua? Oke, baik. Masih semangat tidak? Masih, Bu. Ternyata anak Ibu sudah mulai gagal konsentrasi, gagal fokus. Nah, supaya kita tetap fokus, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, semua bangkit berdiri supaya semangat. Sambil bernyanyi, gerakkan badannya.
Bernyanyi. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Lebih semangat lagi, gerakkan badannya. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram. Aram sam sam, guli 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 ram sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam. Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Oke, baik. Semua sekarang kembali ke tempat duduknya dengan rapi. Nah, bagaimana perasaanmu pembelajaran hari ini? Senang. Siapa yang merasa senang? Wah, luar biasa. Siapa yang merasa kurang semangat? Oh, tidak ada. Senang semua? Senang. Yakin senang? Yakin. Oke, baik. Terima kasih. Kalau seperti itu, semoga minggu depan pelajaran berikutnya akan kita buatkan metode pembelajaran yang sama dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Karena Ibu lihat semuanya sangat senang, berarti pembelajaran untuk materi berikutnya kita lakukan hal yang sama. Setuju? Oke, baik. Nah, ada pertanyaan dari anak didik Ibu? Ada. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya? Oke. Satu orang dari kelompok 1. Apa yang terjadi pada cahaya ketika mengenai permukaan yang tidak rata? Ulangi sekali lagi kuat nak suaranya supaya dengar dengan kelompok lain. Apa yang terjadi pada cahaya ketika mengenai permukaan yang tidak rata? Apa yang terjadi pada cahaya jika terkena permukaan yang tidak datar? Oke, baik. Kalau cahaya terkena pada benda yang tidak datar, maka pemantulannya akan berbaur. Tidak terletak pada satu titik. Cahaya itu akan berbaur ke sekitar benda tersebut. Sudah? Ngerti maksudnya? Iya, cahayanya tidak terletak pada satu titik, tetapi cahayanya akan berbaur ke samping atau menyeluruh terhadap benda yang dipantulkan. Ngerti? Yang lain sudah paham? Sudah, oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Oke, Radame. Apa sifat cahaya yang paling sering kita rasakan sehari-hari? Sifat cahaya yang paling sering kita rasakan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, yang paling sering kita rasakan yaitu bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sama halnya ketika di rumah ada kaca nako rumahnya yang bening bisa tembus pandang, maka cahaya bisa dipantulkan. Yang kedua yaitu
memantulkan cahaya lewat celah-celah. Sudah? Maka cahaya tersebut akan merambat lurus ke dalam rumah, sama halnya kalau terjadi di rumah kita ada ventilasi ruangan. Tahu ventilasi ruangan? Tahu. Maka cahaya tersebut akan merambat masuk ke dalam rumah. Sampai di sini paham Rodame? Ada pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang Ibu yang bertanya. Apa manfaat dari cahaya matahari? Apa? Penerangan. Selain dari penerangan. Iya, membantu proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Oke, ternyata sejauh ini anak-anak Ibu semua sudah paham tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Oke, baik. Sekarang Ibu harap kalian untuk materi berikutnya lebih aktif dan lebih responsif terhadap pembelajaran. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Kalau seperti itu, kita akhiri pembelajaran kita. Semua bukunya dirapikan, dimasukkan kembali ke dalam tasnya masing-masing. Sudah? Sudah dimasukkan semua? Sudah dirapikan semua? Alat percobaannya dimasukkan juga, disimpan? Percobaannya disimpan? Oke, baik. Duduk dengan rapi. Sekarang Ibu minta satu orang untuk membuat doa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sudah bisa belajar. Kami orang berdosa, ampunilah segala dosa kami, mengenai dan aku dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kembali duduk. Kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini ya. Coba sekali lagi dulu. Tepuk semangat. Ada yang tidak konsentrasi. Udah sampai sejauh mana yang dipikirkan. Tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih, ternyata sampai pada penghujung, sampai kepada akhir pembelajaran kita, semua anak didik Ibu masih merasakan semangatnya. Oke? Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih.